waktu itu Pak Ketua Umum Presiden PKS ya, Pak Ahmad Saiku dengan terbuka, sangat terbuka kalau misalnya pasangan Amin. Amin. Pak Anies dan Muhaimin ini terpilih, ibu kota tetap di Jakarta. Karena Ganjar itu dalam posisi dilematis. Di antara semua capres itu posisinya paling dilematis. Karena apa? Sejak awal dia itu identik dengan Jokowi, ya nggak? Ya, di dulu, tengah jalan kemudian. Nah, hasil survei aja, kita mencermati hasil survei bahwa naik turunnya elektabilitas Ganjar itu tergantung dengan approval ratingnya Jokowi. Selip lidah lah ya, selip lidah kayak kemarin Mas Gibran itu ngomongin soal asam sulfat, asam folat gitu kan. Untung nggak? Hal-hal kayak gitu lah ya. Untung nggak kepleset asam urat, Mas. Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama Ngeklik, obrolan politik yang menggelitik yang pastinya asik. Dan kali ini formasi kita lengkap bersama saya Riril Tafiani. Saya Stefanus Arif Setiaji. Saya Edi. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol soal kampanye. Sudah sepekan. Ada apa dengan kampanye, Mbak? Kampanye pemilu 2024. Kayak seru nggak sih kampanye pemilu 2024 yang sudah sepekan lebih? Ya, sepekan. Dari tanggal berapa ya? 28. Dari tanggal 28, Mas. 28 November. Sekarang sudah ya, udah dari hampir seminggu bulan juga gitu. Udah lebih dari seminggu. Sudah menjajaki di beberapa wilayah di Indonesia juga. Sudah sekian wilayah. Udah sekian wilayah. Sekian lautan diseberangi. Sekian sungai dilewati. Padat nih soalnya. Ada beberapa yang menurut saya sebenarnya belum banyak. Karena masih awal-awal ya. Ide-ide. Gagasan-gagasan yang kemudian disampaikan kepada masyarakat. Gagasan besar yang disampaikan kepada masyarakat. Sebenarnya kita sih menanti. Apa sih yang mau ditawarkan oleh masing-masing capres-cawapres gitu. Atau mungkin lagi tahap sosialisasi mungkin. Ya, sosialisasi bisa. Tapi kan justru kalau aku melihat beberapa kemarin malah kayaknya ada beberapa pernyataan yang mungkin kemudian menjadi dalam tanda kutip bulan-bulanan di media sosial. Viral. Ya, kayak misalnya viral. Kemarin tuh. Coba kita ulas. Urut nih dari nomor 1 dulu. Berkaitan soal statement-statement dari capres maupun cawapres dari Amin sendiri. Kalau dilihat mulai belak-belakan berkaitan soal menyinggung soal IKN sendiri. Tanggapannya Mas Edi seperti apa nih? Tapi sebelum ke situ dulu, tapi kalau kita lihat bahwa gini ya Mas ya, kayaknya setiap masing-masing kandidat itu punya fokus sendiri-sendiri ya. Misalnya kita kalau dari sisi wilayah sebelum ke isu ya, ke wilayah campaign gitu kan. Kalau kita lihat paslon nomor 1 hari pertama nggak ngapa-ngapain ya, atau di Jabodetabek ya Mas ya? Di Jabodetabek. Hari pertama di Jabodetabek. Di Jabodetabek. Paslon nomor 2 di Jakarta dan sekitarnya juga. Sama di Surakarta. Nomor 3 itu di Merauke sama Sabang. Ya, Sabang sampai Merauke lah. Ya. Nah itu kayaknya mereka punya fokus sendiri ya Pak, untuk terkait dengan strategi kampanye mereka masing-masing gitu. Kalau Pak Ganjar katanya dari Papua menuju ke arah tengah. Sama dari Pak Mahfud kan ke mana itu waktu itu? Ke Sabang. Aceh. Sabang mau ke tengah gitu. Nanti ketemunya di tengah-tengah gitu kan. Ya, kalau Pak Anies dan Pak Amin Pak Muhaimin kan di Jakarta. Pak Anies itu di mana itu yang menjadi tonggak? Tempat pertama ketika dia melakukan kampanye gubernur. Sama di Bogor juga kalau nggak salah ya? Iya. Masih kalau nggak salah. Artinya kan memang itu basis masa ya, basis masa. Ya sebenarnya kalau di pasangan nomor 1 mungkin itu basis masanya. Kalau pasangan nomor 3 itu kayaknya lebih ke faktor-faktor filosofis dan sosiologis ya. Aceh dan Papua itu memang punya makna lah, Nah, kebetulan saya juga ikut waktu itu ke. Ikut dong. Ikut dong. Ikut yang capres nomor berapa nih? Ikut kebetulan diundang waktu itu kan ke ikut capres nomor 3 ke Merauke. Ya, ke Merauke. Di sana ada tahap sosialisasi,
bertemu dengan masyarakat, dan sayangnya sih kita nggak sempet, Pak Ganjar nggak sempet mengunjungi titik 0 km gitu, titik pada 0 km ya di yang perbatasan Suta itu antara PNG Papua Nugini sama Papua. Itu kan sebenarnya kalau dari sisi magnitude sebenarnya besar banget sebenarnya isunya kan gitu. Wah, kalau judulnya kan bisa benar-benar di titik Pak Ganjar dari titik gitu 0 gitu kan, kampanye dari titik 0 gitu. Ternyata nggak jadi karena waktu itu ada pertemuan dengan Uskup Agung Uskup Keuskupan di Merauke gitu. Jadi ya seperti itulah, tapi overall sebenarnya memang kalau dari sisi isu masih belum terlalu terlalu dinamis ya, belum terlalu terlihat dinamis, tetapi mereka sudah mulai untuk misalnya mensosialisasikan program-program ataupun visi misi mereka yang dalam kontestasi Pilpres 2024 gitu. Tapi memang yang paling banyak kemudian menjadi diskursus di publik kan ya yang kayak misalnya selip lidah lah selip lidah kayak kemarin Mas Gibran itu ngomongin soal asam sulfat, asam folat gitu kan. Untung nggak hal-hal kayak gitu lah ya. Untung nggak kepleset asam urat, Mas. Itu kayaknya curhat Mas Edi. Iya gitu. Kalau gitu kan di paslon nomor 1 juga kayaknya misalnya waktu itu Pak Ketua Umum Presiden PKS ya, Pak Ahmad Saiku dengan terbuka, sangat terbuka kalau misalnya pasangan Amin. Amin Pak Anies dan Muhaimin ini terpilih, ibu kota tetap di Jakarta. Itu kan seperti mempertegas bahwa ada ini. Dan ditambah juga dengan statement Pak Anies bahwa akan mengkaji ulang nih pembangunan dari IKN sendiri kalau nanti dia terpilih menjadi presiden. Tapi setelah pernyataan Pak Ahmad Saiku kan itu kemudian ada beberapa respon lah kayak dari internal mereka sendiri yang mungkin agak mau mengklarifikasi gitu. Tapi memang di programnya Pak Amin ini kan salah satu yang menjadi fokus itu ya bukan hanya IKN itu pengembangan kawasan itu tidak hanya di satu titik. Nah, bahasanya kan kayak gitu ya, tidak hanya di satu titik tapi ada di beberapa wilayah yang kemudian sudah salah satu yang gitu. mau digagas kan mereka misalnya akan memilih 12 atau 13 kota gitu kan di Indonesia, walaupun juga itu pasti nanti akan ada bernada-nada politik juga. Tapi gitu. diskursus soal IKN itu signifikansinya apa sebenarnya kalau dalam konteks politik sekarang ini, Pak? Misalnya, kok Pak Mas gitu. Diskursusnya gimana? Apakah itu cukup berpengaruh terhadap misalnya wacana politik ataupun dari sisi lebih ke kalau kecenderungan orang untuk memilih paslon nomor 1. Karena kan kalau kita lihat sekarang itu kan isu yang bertarung ataupun gagasan yang bertarung di dalam Pilpres 2024 itu kan antara pengusung ide perubahan. Dengan pengusung ide keberlanjutan. Iya kan. Kalau kata Gibran kan nggak ada namanya istilahnya arah baru. Kalau kata Gibran yang ada adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Nah itu gimana itu Pak Mas gitu? Oh, Anda nanya saya? Mas Sas nih. Kita ada bapak-bapak ini soalnya. Jangan loh. Enggak. Kalau saya melihatnya gini, nanti saya nimpali Mas. IKN ini kan ya bahkan dari berbagai analisis dari berbagai analisis, terus perspektif dari berbagai macam perspektif juga bahwa IKN ini kan sudah diputuskan dalam undang-undang semacam itulah ya, bahwa apakah nanti IKN ini akan kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya atau setelah era Pak Jokowi ini kan ya ini menjadi satu isu yang menurut saya krusial gitu. Karena satu sudah menjadi undang-undang, dua ya kalau undang-undang kan komitmen bersama gitu kan. Yang jelas Nasdem sama PKB setuju lah Pak. Ya itu yang di koalisinya
Nah, sekarang ini kan setuju gitu. Sama sebenarnya kalau saya melihatnya lebih ke ini ya, uang negara lah ya. Uang negara yang dikucurkan untuk IKN kan juga puluhan triliun tuh Mas. 30-an triliun lebih lah Sampai ini sekarang ya. APBN loh, APBN 30 triliun. Artinya kalau kita kemudian mau menghentikan proyek itu dengan tiba-tiba atau artinya kita tidak melanjutkan ya apa? Ya buat saya Bagaimana duit, pertanggungjawabannya untuk rakyat gitu ya? Duitnya masyarakat, duitnya rakyat, duitnya kita semua, kemudian kita bayar ya pajak. kan pasti bayar pajak, itu juga bayar pajak gitu. Ada lah paling enggak 100 perak Sepersekian. gitu, 100 perak, 200 Sepersekian itu IKN perak ini. duit kita di IKN pasti ada gitu. Jadi kalau dihentikan ya rasanya sayang gitu kan. Kalau misalnya memang ada yang mau perspektif barunya ya janganlah ibu kota langsung dipindah ke sana, ya nggak apa-apa misalnya, tapi ya proyek di sana harus tetap dilanjutkan ya, ibaratnya kayak kita bangun istana aja lah di Kalimantan gitu kan. Kayak kita bangun istana di Kalimantan, jadi kita punya istana dari mulai mana? Kayaknya Papua juga ada kan istana Mas? Dulu rencananya tapi nggak jadi, makanya digeser. Dulu kan itu salah satu janji politik Presiden Jokowi kan, mau membangun istana di Papua. Di Papua itu, tapi kan tidak terwujud, digeser ke Kalimantan langsung konsep ibu kota gitu kan. Itu kalau saya sih melihatnya kalau misalnya harus mau nggak mau memang keputusan politik siapapun presidennya harus melanjutkan ini. Terserah dia mau nanti selesainya 2900 sekian gitu. Sebelum Masehi. Tapi memang itu Mas, tapi memang pelik banget sih, memang IKN menjadi isu yang sangat menjadi debatable di 2024 ini ya. 2024 karena kan memang sejak awal memang sangat kontroversial. Sebelum adanya undang-undang disahkan pun juga sudah menjadi. Tetapi mau nggak mau kan itu memang sudah menjadi kesepakatan politik. Misalnya dari sisi pengusungnya Anies sendiri gitu kan, misalnya Nasdem, PKB itu kan menjadi salah satu partai yang setuju terhadap undang-undang IKN. Terus gitu yang kontra memang PKS secara tidak langsung mereka sangat konsisten. Konsisten terhadap mereka menolak pemindahan ibu kota karena melihat urgensinya gitu kan. Salah satu urgensinya tentang kenapa sih harus harus pindah ibu kota gitu kan, sementara masih ada problem lainnya, misalnya kalau Anies kemarin tuh sempat masalah pendidikan dan lain-lain gitu. Ya, tapi apapun itu gitu kan, apapun kritik yang sudah disampaikan oleh para capres itu kan, ya IKN sudah dimulai gitu loh. IKN sudah dimulai, APBN sudah digelontorkan, terus dan itu puluhan triliun gitu kan. Nah, apakah itu akan dihentikan atau apakah itu apakah itu akan di stop proyeknya, itu kan balik lagi. Cuma itu justru akan lebih merugikan lagi. Misalnya gini, kita berpijak pada kasus Hambalang aja ya Mas. Ya, kasus Hambalang contohnya. Itu pelajaran paling menurut saya itu pelajaran paling pelajaran berharga lah. Hambalang itu seperti apa? Maksudku gitu kan, kita cuma melihat puing-puing. Padahal berapa ratus miliar atau mungkin triliun yang sudah digelontorkan ke situ, ya kan? Nah, apakah kita tidak belajar dari peristiwa itu terlepas dari siapapun rezimnya ya? Yang kita lihat kan sebenarnya sayang banget kalau seandainya uang triliunan yang sudah digelontorkan itu hangus seketika. Cuma memang harus kalau bagi saya sendiri gitu, misalnya memang harus ada rasionalisasi dari sisi anggaran, dan harus memastikan bahwa memang beban yang dipikul sama APBN itu harus lebih rasional. Artinya nggak seperti sekarang fully semua proyek yang ada di IKN itu masih ditopang oleh APBN kan. Nah, investor asing juga belum masuk. Ada beberapa masuk, tapi kemudian realisasinya belum. Nah, kalau statementnya Bahlil kemarin gimana Mas? Bahwa IKN itu investor ragu terhadap IKN karena ada capres yang menolak IKN gitu kan? Ya saya kira kalau investor dan lain sebagainya pasti kan juga merasa bahwa
dalam kondisi tahun politik semacam ini ya pasti kan mereka buat NC. Tidak hanya IKN yang sebenarnya Iya, di hampir investasi-investasi lain semua. pun juga. Tapi memang kalau melihat IKN ini udah memang kayaknya akan menjadi satu tema besar yang akan menentukan setidaknya kemampuan dari tiap capres nanti untuk meraup suara. Kalau saya melihat bahwa ini adalah bagian terpenting salah satu bagian terpenting antara wacana antara pendukung perubahan dengan Dan pendukung keberlanjutan. keberlanjutan. Ada beberapa pengusaha di daerah-daerah itu ya. Tapi Ganjar sekarang hari ini ke IKN loh Mas. Oh, Pak Ganjar ke IKN ya? Iya. Nah, itu gimana Mas Nah, itu membacanya? bagian Aku lempar ke kamu Mas Bagian dari biar kampanye, aman. ini bagian dari keberlanjutan atau bagian dari tadi Nah, yang ingin disampaikan sama aku Ganjar gini, Pak. dalam posisinya yang saat ini? Dari sisi gini ya. Mungkin Ganjar ingin mendapatkan legitimasi lagi mungkin ya. Legitimasi sebagai penerus Jokowi. Kemungkinan Ya, bisa jadi kan, ini namanya juga analisis gitu kan. Nah, ya kita kan main analisis. analisis aja biar aman. Nah, karena gini Mbak, kalau saya melihatnya soal karena Ganjar itu dalam posisi dilematis. Di antara semua capres itu posisinya paling dilematis. Karena apa? Sejak awal dia itu identik dengan Jokowi, ya enggak? Ya Di dulu, tengah jalan kemudian nah, hasil lepas survei gitu ya. aja, kita mencermati hasil survei bahwa naik turunnya elektabilitas Ganjar itu tergantung dengan approval ratingnya Jokowi, ya kan? Ya. Nah, ketika Gibran itu sudah Masuk. ya kan, dan menjadi cawapres, sudah barang tentu Jokowi kemudian. iya, keberlanjutan kan legitimasi pemilihnya Jokowi geser. legitimasi keberlanjutannya kan udah pindah ke saudara Prabowo. Ganjar, saudara Prabowo, saudara Prabowo dan Gibran. Saudara Gibran, Iya. ya kan saudara Gibran. Dan itu memang kayaknya memang terlihat ya. Belakangan kan siapa? Kayak kemarin Bu Puan Maharani. Oh, iya. Misalnya kan dia mengunjungi ke Kereta proyek cepat. gitu. Kemudian Pak Ganjar ke IKN gitu. Menurut perspektif saya memang ini salah satu cara untuk kembali bagaimana merebut hati pemilih-pemilih Jokowi bisa jadi semacam itu karena kita ingin melanjutkan program-program besar dan kita sangat mengapresiasi misalnya PDIP mungkin akan ingin menunjukkan bahwa mengapresiasi capaian-capaian yang sudah dilakukan Pak Jokowi karena memang dugaan saya di internal PDIP sekarang ini di koalisinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud rasanya sangat menyadari bahwa dan elektabilitasnya kayaknya udah mulai agak tergerus. Elektabilitas tergerus. Sebenarnya kalau kita pakai istilahnya survei mainstream ini sudah sangat kelihatan gitu Mas. Maksudnya ketika akhirnya kemarin kan sempat Ganjar misalnya mengkritisi soal hukum misalnya. Ya, itu kan sempat juga menurut saya juga agak ya nggak blunder, kalau blunder juga tapi mungkin momentumnya belum tepat gitu ya. Ya dalam situasi kampanye kan akhirnya kayak gitu menjadi bola panas kan ketika menilai kondisi hukum di Indonesia seperti apa, dia memberikan rating nilai pada waktu itu sementara wakilnya adalah Menko Polhukam gitu kan yang masih berada di dan menariknya juga kemudian ditanggapi pula oleh PDIP berkaitan soal statementnya dari si Ganjar tersebut. Tapi saya juga agak gini ya Mbak soal positioning PDIP itu. Positioning PDIP itu sekarang lagi di mana gitu? Atau sebenarnya mereka sedang galau atau gimana gitu kan? Positioningnya Mas ya, positioningnya. Karena ingat kita tanggal 27 ya atau 27 yang ketika Bu Megawati pidato sangat keras. Saya lupa itu. Yang New Orba. Di minggu-minggu itu. Kalau kata Pak FX Rudy yang mantan wali kota Solo New Orba Plus gitu kan. Nah, itu 3.0. Nah, makanya saya juga positioning gimana. Tapi di satu sisi kita juga melihat bahwa ternyata Puan dari satu sisi rel kereta api, bahkan Ganjar sekarang ke IKN. Jadi kita akan bingung dengan sikap PDIP sebenarnya mereka itu mengkritisi pemerintah kah atau setengah-setengah berada di
persimpangan jalan gitu. Kalau kata bukunya Suoki itu kan berada di persimpangan jalan. Tapi Mas Edi, ketika kemudian si PDIP, karena kan sekarang PDIP masih galau mau menentukan pilihan, mempertegas gitu. Kalau seandainya nantinya di kemudian hari di dalam masa kampanye ini kemudian PDIP mempertegas sikapnya dia, apakah kemudian juga akan mengerek elektabilitas yang sekarang juga elektabilitasnya masih galau? Iya, saya masih belum bisa membayangkan soal itu. Apakah kalau kita sebagai penikmat politik, guys, penikmat politik ya Mas ya, penikmat politik yang menikmati orang yang mereka berdiskusi tentang politik itu, kita ya juga melihatnya bahwa kita sih berharap bahwa PDIP mengambil langkah yang lebih tegas gitu kan terhadap, biar ada pembedanya gitu loh. Kalau sekarang itu kan nggak, narasi yang disampaikan si Ganjar juga belum ada pembedanya. Apa sih bedanya misalnya kalau gaspol dengan misalnya percepatan dengan keberlanjutan? Ya kan sama gaspol, gitu kan. Gaspol itu ada singkatannya apa itu kemarin tuh? Yang itulah. Pokoknya melipat gandakan anggaran gitu kan. Sebenarnya dari sisi mirip-mirip sebenarnya. Ininya branding kampanyenya oke lah menurut saya. Cuman bagaimana cara untuk mendeliver atau merealisasikan itu yang kita belum bisa baca. Makanya kalau kaitannya sama elektabilitas ya sebenarnya makanya banyak publik sebenarnya, atau aku suatu kali pernah berdiskusi dengan internal TPN gitu kan. Waktu di Merauke itu aku pernah berdiskusi dengan internal TPN itu. Pak, sebenarnya mau gimana sih? Apakah mereka mau istilahnya Ganjar itu mau mengambil sikap yang secara tegas berseberangan dengan Jokowi. Kalau dari sisi internal TPN itu mereka mengatakan bahwa ya kita itu sebenarnya main kita juga nggak bisa frontal banget. Kalau frontal banget kita itu sudah mencegah lo kader-kader itu misalnya. Kenapa? Ya itu kalau mereka frontal itu bahkan ada yang mau melakukan aksi-aksi nekat yang seperti itu. Banyak yang menunggu sebenarnya, tapi kan kita kalau dari secara pragmatis ya 2014 2019 itu kan bahwa PDIP ataupun itu kan juga punya sangat diuntungkan dengan posisi Jokowi. Memang Jokowi pengerek suara. Nah, sekarang dengan ketiadaan Jokowi misalnya kan, dengan Jokowi yang sekarang sudah mungkin secara de facto ya, kalau bahasa PDI-nya kan de facto itu, secara de facto sudah loncat ke 02 misalnya kan, secara de facto sudah loncat ke 02, mungkin ya mereka di 2024 nggak akan menikmati itu ya Mas, menikmati ya, karena, yang di 2019. 2014, 2019 mungkin kita juga pernah bahas lah di ngeklik ini ya. Salah satu faktor keunggulan PDIP pada waktu itu memang tidak bisa lepas dari sosok Jokowi. Kan Jokowi PDIP pada waktu 2014, 2019 kan dia kira-kira 22% lah ya, 22% lah, antara itulah 23% gitu. Dan tapi ketika Pilpres Jokowi itu kan bisa sampai di atas 80 juta, hampir dia di atas 56% lah ya. Artinya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Yang di 2019 khususnya. Ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat dari suaranya PDIP gitu. Nah, ini agak beda dengan Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo itu lebih gede suaranya dibandingkan suaranya Gerindra, perolehan suara Gerindra. Gerindra itu kan cuma berapa? 16 ada enggak? Berapa persen ya? Pokoknya enggak nyampe ya Mas kalau 16. Pokoknya Pak Prabowo itu suaranya itu juga perolehan suaranya lebih tinggi daripada suaranya Gerindra. Solid lah. Aku pernah ngobrol juga di sini bahwa dalam posisi yang sekarang ini sebenarnya siapa yang sangat diuntungkan dalam konteks pemilihan Pilpres itu, yang secara basis masanya sangat kuat sebenarnya Prabowo Subianto. Karena apa? Dia pernah ikut di Pilpres 2014, 2019. Makanya, kalaupun suaranya dia tergerus, paling hilang-hilang 10 juta, gitu, 15 juta gitu. Kan dia dapat suara sekitar 60-an juta ya, paling berkurang-kurang
apa namanya ya jadi 40. Apalagi sekarang 40, koalisi 50 dari gitu. Prabowo Gibran juga semakin gemuk Ya. gitu ya. Ini juga Makanya kalau menguntungkan. Pak Prabowo itu kampanyenya cuma joget-joget gitu kan, gemoy gitu. Itu karena Yang- udah ada di kantong beneran ya. Suaranya Karena suaranya udah Suaranya Udah karena gini, diarahin. dia mau Kalau- joget-joget juga udah dapat 50 juta kan minimal gitu. kalau kita lihat basis hasil pemilu di 2019 misalnya gitu, Prabowo itu kan menang di Sumatera Barat, Jawa di Barat. Jawa Barat terutama Mas. Ya. Jawa Barat, Banten. Banten. Ya kan? Jawa Barat itu mereka Dan wilayah itu juga sekarang juga masih diamankan masih oleh basis. Masih basisnya. Masih basis. Jokowi memang waktu itu 77%, hampir lebih dari 70% itu menang di Jawa Tengah, Jawa di Timur. Jawa Tengah, ya kan, dan di Timur. DIY 60%, di Jawa Timur juga 60%. Tapi harus diingat bahwa 77%, 60% di Jawa Timur misalnya, itu kan dengan komposisi koalisi yang ada sekarang, ya kan Mas, koalisi pemerintah sekarang gitu. Nah ini kan koalisinya itu sudah pecah dari 3, ya kan, maksud artinya kan ada yang masuk ke Prabowo gitu kan, dari koalisi misalnya Golkar, Iya, iya. terus PAN sama satu lagi apa Mas, bahkan Demokrat ya sekarang masuk Demokrat, ke ya Demokrat, di situ. Oh iya, Demokrat. Demokrat, Gerindra, ya artinya kan suara-suara yang pembentuk 77% itu bisa masuk ke Prabowo. Bisa jadi nanti di Jawa Tengah suara Prabowo lebih signifikan daripada tahun 2019. Ya, bisa Iya kan? jadi. Ditambah di Jawa Tengah Timur. ada si Jawa Timur katanya juga menjadi justru Rebutan, ya? paling keras itu mungkin di Jawa Timur sama Jawa Timur, Tengah. iya. Sebenarnya. Kalau Jawa Barat sebenarnya kalau Prabowo sudah nggak ada isu ya Mas kalau Jawa Barat ya. Mungkin penggerusnya paling suara Amin ya. Iya, iya. Iya kan? Suara Iya. Amin. Tapi kalau Tapi Jawa di Tengah beberapa kantong suara Jawa Barat aja lah. Nggak sampai yang nggak banyak. Nggak Kan banyak. kayak Pak Anies itu kan mungkin agak lebih gede di kayak kalau di Jawa Barat itu ya Depok. Makanya- gitu kan, Kota Depok. makanya gini, makanya kemarin paling pertanyaan kita sebenarnya itu ya dalam konteks kontestasi Pilpres 2024 itu adalah siapa pewaris suara Jokowi di Jawa Tengah Jawa Tengah, Jawa dan Timur. Jawa Timur untuk Pilpres 2024. Nah, ini yang akan Kasihan, menentukan. Ya, yang Iya. gede memang di situ. Kalau Kalimantan, ya Kalimantan rasanya Ya Kalimantan Kalimantan agak agak berebut challenging juga, ya. agak berebut. Tapi dengan adanya IKN. IKN gitu kan, dengan adanya IKN, terus dengan isu keberlanjutan misalnya, ya kita udah bisa menerka-nerka kira-kira siapa yang akan menang di Kalimantan, mana, wilayah Kalimantan. Makanya itu yang kita tunggu-tunggu itu adalah sekarang itu lembaga survei itu untuk mempublikasikan hasil survei setelah mereka, kemudian- hasil polling mereka kan, hasil survei mereka setelah ini ya, setelah kampanye. campaign. Nah, tapi Apalagi- kemarin aku lihat di Twitter itu Burhanuddin Muhtadi Muhtadi. yang indikator politik itu bilang gitu. Prof Burhanuddin. Prof Burhanuddin ya sekarang kemarin selamat Prof sudah sudah menjadi profesor gitu kan. Nah kemarin kan sempat rame soal masalah hasil survei Mas. Pollingnya Gallup, Iya. pollingnya Gallup, Iya, pollingnya sebenarnya kan Itu kan sebenarnya gini Mas, sebenarnya ada pertanyaan misalnya kan, karena memang kemarin aku juga dapat info juga sebenarnya soal dugaan, ini dugaan ya, belum tentu itu terbukti gitu, tapi dugaannya bahwa ketika Lembaga akan survei. disurvei itu diguyur bansos, makanya approval ratingnya Iya, tinggi iya. gitu kan. Nah itu ada Iya. salah satu lembaga survei yang lumayan kredibel itu memang cerita gitu memang. Ya kita memang sengaja nih Mas agak ngekip kita untuk untuk mempublikasikan hasil survei kita karena apa? Kita nanti takutnya kalau kita turun itu nanti udah diguyur bansos. Nah, kalau diguyur bansos ya wassalam hasil survei kita jadi nggak objektif kan gitu kan. Itu yang menjadi ketakutan beberapa salah satu teman saya ini. Nah itu sih sebenarnya. Nah apakah elektabilitas dan lain-lain itu terpengaruh atau tidak ketika waktu campaign itu? Oke. Karena kalau menurut saya yang juga belakangan kan kampanye sekarang ini sepekan pertama ini juga tidak tidak Kontroversial. banyak kontroversial lah ya, kecuali Belum Mas. Kecuali asam cuman- sulfat. Lagi kecuali pemanasan slip, gitu ya. slip
selip Suara kata Samsultan. gitu, terus apa namanya ya blunder-blunder biasa, kecil lah ya, pernyataan yang kemudian dibuat diviralkan di media sosial gitu, yang sebenarnya tidak terkait dengan gagasan, tidak terkait dengan program gitu. Tapi yang mungkin agak kita Kita syukuri. Kita syukuri lah ya. Itu tidak ada politik identitas. Tidak ada politik identitas. Oke. Sara tidak begitu menonjol. Isu PKI enggak. Ya kan, Enggak. PKI Iya dulu, kan. terus kejahatan HAM misalnya yang Iya. dulu sempat mendominasi di pemilu 2014 2019 praktis sekarang udah tidak ada mereda gitu ya. Iya Bahkan kan. tidak Sekarang yang ada cuman gambar ya Gemoy. anak-anak capres dibikin sedemikian milenial ya gayanya semacam itu, yang ya lagi-lagi ini hanya dilihat ya, kita kan melihat, artinya ya yang namanya kampanye pesan politik itu kan bisa dengan beragam cara gitu, salah satunya dengan berbagai macam model untuk memikat, setidaknya memikat mata, memikat ketertarikan orang dulu soal program, soal gagasannya apa gitu. Nantilah. Nanti dulu. Tapi ngomong-ngomong soal memikat dan juga menyampaikan gagasan dan juga program, kemarin juga sempat menarik nih berkaitan soal isu debat yang pada akhirnya juga telah diputuskan bahwa nantinya akan ada debat cawapres sendiri gitu kan, yang sempat diperdebatkan juga. Nah, kalau dari Mas Sas dan juga Mas Edi sendiri, Saya sendiri, Mbak. Saya masak sama masak loh. Debat ya, Mas Sas sama Mas Edi sendiri, debat ditunggu apakah lah bisa ya? Maksudnya tadi juga ada beberapa pemilih yang kemudian masih galau. Apakah bisa nih debat ini kemudian bisa memberikan pengaruh faktor untuk kemudian bisa memilih dari ketiga capres tersebut, meyakinkan? Kalau belajar dari dua pemilu terakhir ya, 2014 maupun 2019, kalau dari berbagai macam segi lembaga survei itu, debat itu tidak banyak mengubah Preferensi pilihan. ya. Tidak banyak mengubah preferensi pemilih gitu. Artinya memang pemilih sudah punya keyakinan terhadap siapa yang akan dipilih gitu. Sangat berpengaruh terutama di kelompok pemilih mengambang, swing voters ya, swing voters yang rata-rata ya, swing voters itu kalau di lembaga survei itu di kisaran 20-an% lah. 20% itu sebenarnya yang artinya kalau 80% sudah menentukan ya, pilihan. 20% itu nggak begitu. Sebenarnya kalau dalam konteks pemilu nggak begitu signifikan. Tapi kan ini angka survei ya, 20% taruhlah kalau pemilihnya berapa? 100 ya, taruhlah 200 juta lah ya, 200 juta ya, dia sekitar 40-an juta lah, 40-an juta. Yang sebenarnya tidak begitu tidak begitu signifikan. Tapi yang menarik juga sebenarnya gini, belakangan ini di kelompok-kelompok masyarakat itu sudah mulai ada yang memilih untuk tidak memilih. Ya itu. Kelompok-kelompok ini udah mulai agak menguat nih melihat kandidatnya dan lain sebagainya, mereka untuk menyatakan diri untuk saya tidak akan menggunakan hak pilih gitu. Tapi itu pasti akan masih bisa terjadi di detik-detik terakhir ketika misalnya taruhlah Mas Edi taruhlah temennya atau paling enggak teman dekatnya, suami istrinya misalnya nggak milih gitu, tapi ketika masih diberangkat ke TPS ikut gitu kan, ya udah berangkat gitu. Saya juga mungkin seperti itu ketika misalnya saya berangkat ke TPS, mungkin istri saya atau siapa gitu ikut gitu, dan mereka baru akan menentukan pilihan di detik-detik terakhir gitu. Mungkin minggu lalu ya kita ketika ngobrol itu kan ada juga teman-teman kita yang kemudian menentukan siapa yang akan dipilih itu di bilik TPS-nya ketika sudah sampai bilik gitu. Jadi dari sisi preferensi pemilih kayaknya nggak akan banyak berubah ya. Nggak akan berubah ya, karena memang orang udah punya pilihan gitu kan. Ya udah punya pilihan, orang udah punya pilihan, mau disajikan malah itu semakin menguatkan fanatisme terhadap menguatkan keyakinan mereka terhadap pemilihnya, terhadap sosok yang akan dipilih. Karena kan biasanya orang yang sudah menentukan pilihan ya, misalnya
aku milih siapa Aku mau nonton debat fanatik karena misalnya. aku mau nonton mereka Aku fanatik gitu ya. milih Mas Has misalnya. Mau Mbak Ririn ini mau coba kamu pilih Mbak Ririn saja. Udah kalau Mas Has ya Mas Has saja. Kayak gitu. Jadi orang sudah punya preferensi gitu. Mayoritas kayaknya sudah punya preferensi dan itu tidak akan banyak membantu atau banyak mengubah pilihan para pemilihnya gitu, para votersnya gitu. Jadi ya menurutku debat, tapi apapun itu debat memang tetap diperlukan Ya, karena kalau ini debat ya pasti. Karena itu udah pesan undang-undang. pesan undang-undang Itu gitu. Satu pesan undang-undang, yang kedua ya publik mau mereka sudah punya pilihan, mereka paling enggak mereka bisa melihat calon-calon yang mereka akan pilih ataupun calon-calon yang sudah pasti mereka pilih itu secara kualitasnya seperti itu. Ya kita dihadapkan pada pilihan ke 3 orang itu nanti. Iya. Jadi mau tidak mau. Jadi Anda harus memilih. Kalau misalnya Anda mau menggunakan hak pilih ya Anda harus memilih. Ini sebuah perkembangan yang menurut saya dari konteks demokratisasi cukup lumayan, cukup bagus pemilu 2024 ya, ini. walaupun ada yang bilang kemunduran, ada karena dinasti gitu. Ada yang bilang Ya, kemunduran, ada yang bilang dinasti. Ya tetap itu nggak apa-apa, itu bagian dari diskursus politik gitu kan. Tapi setidaknya sekarang itu kita tidak lagi berdebat masalah kamu agamanya apa, ya kan? Kamu orang mana gitu kan. Tapi sekarang misalnya aku nggak setuju IKN. Kenapa nggak setuju IKN? 1, 2, 3, 4. Nah, aku setuju IKN karena apa IKN? Nah, ya IKN perlu tetap terus diperdebatkan sampai sampai IKN terbangun. Sampai IKN terbangun atau sampai apapun lah gitu kan. Karena ya itulah adu gagasan yang dinamakan adu gagasan. Nggak masalah selama adu gagasan mau pro kontra, kita melihatnya sangat senang sekali. Tapi ketika kita balik lagi ke 2014, 2019 dengan sentimen-sentimen kayak gitu, ya udah. 2014, 2019 ini fokusnya kepada dua sosok. Jokowi dan Prabowo yang sekarang satu. Kalau sekarang ini 2024 agak banyak melebarnya ya. Agak banyak melebar. Jadi ada yang lebih memilih sangat antusias dengan sosok dengan sosok Pak Anies Baswedan gitu. Tapi ternyata dia tidak begitu demen dengan Muhaimin Iskandar gitu kan. Atau sekarang yang ada yang sangat suka fanatik sekali dengan Prabowo Subianto, tapi dia kok Gibran, Mas Gibran gitu kan. Terus ada yang mungkin sangat suka dengan Mahfud MD, tapi kok pasangan capresnya Pak Ganjar. Jangan-jangan sampean, Mas. artinya ini beragam lah ya, beragam sekali ininya pemilihnya. Kita disodorkan pada berbagai macam sebenarnya dari sisi kualitas pemimpinnya kita udah bisa tergambar. Jadi ini mantap lah, pokoknya kita berharap kepada para kontestan lah. Para kontestan untuk menghadirkan suatu diskursus politik yang lebih mencerahkan kepada umat dan bangsa. Ya. Yang paling dekat ya kita akan nunggu bagaimana debat pertama akan disajikan oleh ketiga capres tersebut. Apakah asam sulfat menjadi asam folat? Atau akan menjadi asam urat? Kita akan membahasnya juga dan nanti setelah akan ada debat bagaimana perdebatan itu apakah sengit atau kemudian awal. Kita pokoknya inilah ya, nanti jangan bosan lah ya ketemu kami ini lebih sering gitu ya. Selama masa kampanye maupun selama masa sampai debat, kita kawal sampai rangkaian pemilu 2024 ini berhasil. Ya, teman-teman bisa mengasih masukan untuk tema. Boleh. Nanti kita bahas. Oke, sekian dulu Ngeklik episode kali ini. Sampai jumpa di episode Ngeklik berikutnya. Oke, terima kasih.